Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Endah Triwisudaningsi MPDI, dan Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati kedua orang tua yang senantiasa menghadirkan doa tanpa jeda dan dukungan tanpa lelah. Perkenalkan, nama saya Hovifah Indah Mubarakah dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Bilangan Kromatik Pewarnaan Metrik pada Graf Hasil Operasi Sakel Family Graph Tree. Sebelum pada materinya, saya akan memberitahukan beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, pada bab 2, landasan teori, dan pada bab 3 yaitu metode penelitian. Poin pertama yaitu pada latar belakang masalah. Kita tahu bahwa matematika mempunyai peran yang cukup penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cabang yang cukup berkembang yaitu teori graf. Dalam teori graf, suatu objek diinterpretasikan sebagai titik yang disebut dengan vertex, dan juga sisi sebagai penghubung yang disebut dengan edge. Dalam teori graf, ada konsep yang disebut dengan pewarnaan graf, yaitu proses mewarnai pada titik dalam graf dengan aturan tertentu. Yang kemudian konsep tersebut berkembang menjadi pewarnaan metrik, di mana pada pewarnaan metrik kita boleh memberi warna yang sama pada titik yang bertetangga, akan tetapi tidak boleh memberikan warna pada representasi kode yang sama pada titik yang bertetangga tersebut. Nah, pada pewarnaan metrik juga kita dianjurkan untuk memberikan warna yang seminimal mungkin, yang disebut dengan bilangan kromatik. Penelitian pada pewarnaan metrik sebenarnya sudah banyak dilakukan pada berbagai jenis graf. Namun, pada graf hasil operasi Sakel Family Graph Tree masih cukup terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pewarnaan metrik pada graf tersebut dan juga bagaimana nilai bilangan kromatik hasil dari graf tersebut. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pewarnaan metrik pada graf hasil operasi Sakel Family Graph Tree, dan yang kedua yaitu bagaimana bilangan kromatik pewarnaan metrik pada graf hasil operasi Sakel Family Graph Tree. Poin ketiga yaitu tujuan penelitian. Tentunya tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang tadi, yaitu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui pewarnaan metrik pada graf hasil operasi Sakel Family Graph Tree, dan yang kedua untuk mengetahui bilangan kromatik pewarnaan metrik pada graf tersebut. Poin keempat yaitu kajian penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa kajian terdahulu. Yang pertama ada Rahmatullah pada tahun 2021 mengkaji bilangan kromatik pewarnaan metrik pada graf hasil operasi komproduk pada leader graph. Yang kedua ada Waluyo pada tahun 2022 mengkaji pewarnaan metrik pada graf roda. Yang ketiga ada Pujianto pada tahun 2024 yaitu mengkaji pewarnaan metrik pada graf pensil. Dan yang keempat ada Saputra pada tahun 2024 yaitu mengkaji pewarnaan metrik pada graf kincir angin Belanda. Dan yang terakhir ada Noval pada tahun 2026 yaitu mengkaji pewarnaan metrik pada keluarga graf sentripetal. Lanjut pada bab 2 yaitu landasan teori.
Pada penelitian ini ada beberapa konsep yang digunakan. Yang pertama adalah graf, yaitu struktur yang terdiri dari titik dan sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kemudian ada konsep pewarnaan graf, yaitu proses pemberian warna pada titik graf dengan aturan tertentu. Nah, dari konsep tersebut kemudian berkembang menjadi pewarnaan metrik, yaitu pewarnaan yang mempertimbangkan jarak setiap titik terhadap kelas warna. Nah, sedangkan jumlah minimum warna yang digunakan dalam kondisi tersebut yaitu disebut sebagai bilangan kromatik. Nah, yang terakhir ada family graph tree, yaitu jenis graf yang dikaji dengan menggunakan operasi Shackle pada graf tersebut. Lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif karena pada penelitian ini kita mencoba untuk mengeksplorasi pada struktur graf dan melihat bagaimana pola pewarnaan metrik serta bagaimana juga bilangan kromatik yang dihasilkan melalui pewarnaan graf tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deduktif aksiomatik karena menempatkan pada definisi, aksioma, teorema dalam teori graf sebagai dasar untuk mendapatkan hasil baru yang logis. Yang kedua yaitu data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini bukan berupa angka dari responden, tetapi berupa struktur graf dan pola pewarnaan yang dianalisis secara matematis. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu berasal dari buku teori graf, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pewarnaan graf tersebut. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yang artinya peneliti ini mengkaji berbagai referensi seperti pada buku teori graf, jurnal ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pewarnaan metrik. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengkonstruksi graf hasil operasi Shackle family graph tree. Kemudian menentukan pola pewarnaan metrik pada graf tersebut. Nah, setelah itu menentukan bilangan kromatik pewarnaan metriknya dan juga melakukan pembuktian secara matematis terhadap hasil yang sudah diperoleh. Yang kelima yaitu pengecekan keabsahan. Untuk mengetahui keabsahan hasil penelitian, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, ketelitian dalam analisis matematis. Yang kedua, verifikasi secara teoritis. Dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil dengan literatur yang sangat relevan. Terakhir, sebelum saya tutup presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.